waktunya Pak Guru sebentar? Boleh. Iya Pak Guru, jadi saya ingin menanyakan pendapat Pak Guru mengenai sebuah kasus di mana ada seorang ibu guru bernama Ibu Tati. Guru ini dia terkenal disiplin, agak sedikit galak. Suatu hari nilai-nilainya juga bagus. Suatu hari ada seorang anak menangis di depan kelasnya sedang berlutut di bawah terik matahari. Kemudian rekan sejawatnya melihatnya, tetapi Ibu Tati tidak menghiraukan anak yang sedang duduk di luar ini, tetapi tetap lanjutkan mengajar. Sedangkan anak-anak dalam kelasnya ini mencuri-curi pandang untuk melihat temannya yang berada di luar. Nah, jika Pak Wael sebagai rekan sejawat Ibu Tati, apa yang dapat Bapak lakukan untuk menanggapi kasus Ibu Tati, ataupun mungkin Bapak ingin menginterupsi atau reaksi seperti apa yang Bapak tanggapi mengenai kasus ini? Oh ya, terima kasih. Menghadapi kasus begini bukan merupakan hal yang baru. Ini seperti asam ya, garam. Pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari memang sering didapat. Namun sebagai seorang guru, apalagi kita sebagai manusia yang pada dasarnya itu mempunyai ingin dihargai. Pada manusia itu baik kecil mau dewasa itu pada prinsipnya mau dihargai. Jadi karena ini kasus ini menyangkut anaknya Ibu Tati di kelasnya, maka siapapun termasuk saya sendiri tidak bisa langsung mengintervensi anak yang saya hadapi atau anak yang siap. Apa yang harus saya lakukan? Paling-paling saya bisa mengadakan pendekatan, komunikasi itu yang perlu dibangun terhadap dengan guru tersebut. Saya akan mendekati Ibu Tati, kemudian akan mengatakan bagaimana dengan anak ini, apa permasalahannya, mengapa sampai ibu tidak bisa mengatasi dia, padahal anak ini mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain. Kalau ibu itu pada waktu itu mempunyai niat yang baik untuk bagaimana menyelesaikan kasus ini, pasti dia akan mempersilahkan. Kalau dia mempersilahkan, baru saya bisa mengatasinya. Jadi sekali lagi, yang pertama dibangun itu komunikasi. Untuk mengintervensi atau mengambil hak, saya rasa kita sebagai guru tidak bisa. Sekelas kepala sekolah pun tidak bisa. Harus yang dibangun itu komunikasi. Sehingga karena kita kalau mengambil sesuatu tindakan terhadap anak didik kita, kelas kita dalam ini, kemudian wali kelas sejawat, itu boleh bisa semacam begitu karena kita satu sekolah, satu alma mater. Tapi ingat, akan menimbulkan masalah yang baru. Masalah yang barunya apa? Yaitu saya dengan Ibu Tati lagi. Artinya Ibu Tati merasa tidak dihargai oleh saya karena langsung mengatasi kasus yang diderita oleh anaknya. Begitu juga sebaliknya kalau terjadi dengan saya. Kalau anak saya tindak hukum semacam begitu, kemudian ada guru yang intervensi tanpa mengkomunikasi dengan saya, ya boleh orang bilang itu sok-sok tahu dan sebagainya, yang pada akhirnya juga membuat kami itu miskomunikasi dan saling tidak baku tegur nanti karena tidak menghargai. Tapi kalau dia sapa saya dengan baik atau saya sapa Ibu Tati dengan baik, kemudian dia monggo mempersilahkan saya untuk mengatasinya, mungkin selaku teman sejawat pasti saya membantu semampu saya. Mungkinlah momentumnya, mungkin pada waktu itu Ibu Tati lagi galau ya, mungkin keadaan dari rumah yang dibawa, mungkin bisa jadi. Nah, inilah pendekatan atau faktor apa dengan keluarga dia dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa serta-merta juga menyalahkan Ibu Tati. Kita harus tanya keadaan yang sebenarnya yang terjadi. Apakah pembelajaran ini cocok harus dilakukan seperti Ibu Tuti tadi itu? Ya, saya tidak bisa menyalahkan. Iya, toh? Berarti pendapatnya itu adalah kewenangan dari Ibu Tati ya Pak. Kalian cuma hanya berkomunikasi secara baik. Iya, tadi Ibu Tati pada prinsipnya itu kan karakter guru masing-masing. Iya, karakter guru masing-masing. Jadi itu yang dilakukan Ibu Tati itu ya menurut konsep belajar salah. Ya. Itu menurut konsep belajar. Tapi menurut Ibu Tati itu benar. Tergantung di mana dulu dia menempatkan tadi. Kalau di Jawa mungkin salah orang-orang di Jawa. Tapi ini di Papua. Atau anak ini misalnya, anak ini harus dilakukan seperti begini. Ya, jadi sekali lagi kasus semacam begini jangan sampai langsung kita vonis Ibu Tati yang bahwa dilakukan itu salah. Harus dengan komunikasi dulu. Dengan komunikasi kita bisa tahu ya. Terima kasih Pak Guru atas pendapatnya pada hari ini. Selamat siang Pak Guru. Selamat pagi. Ada waktunya Kak Ibu? Ya, siap. Ya Ibu, saya mau minta pendapat Ibu mengenai kasus Ibu Tati yang tadi saya telah ceritakan kepada Ibu Siti. Menurut Ibu Siti, apa
apakah kita sebagai rekan sejawat bisa menginterupsi kejadian tersebut, dan jika kalaupun bisa, bagaimana caranya Ibu Siti untuk menanggapi dalam kasus Ibu Tati ini? Ya, baik. Saya akan menanggapi kasus yang dihadapi oleh Ibu Tati. Saya sebagai teman rekan sejawatnya melihat hal tersebut, saya tidak langsung harus menginterupsi guru tersebut atau teman saya itu. Jadi saya harus menanyakan dulu permasalahannya apa. Jadi kalau seandainya teman saya itu bisa menceritakan kisah ininya kepada saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, apa yang dia lakukan kepada anak-anak walinya itu, berarti saya bisa langsung mengambil keputusan atau menginterupsi dan menyelesaikan kasus tersebut, misalnya membantu teman. Berarti menurut Ibu, yang pertamanya kita hanya harus menanyakan terlebih dahulu ya. Iya. Berarti kalau menurut Ibu, apakah itu termasuk, apakah sampai di situ saja penyelesaiannya ataukah ada yang lain? Kalau setelah kita sudah sama teman sejawat sudah bisa mengetahui pokok permasalahannya, sejak saat itu juga bisa diselesaikan. Kalau memang tidak bisa, berarti kita bisa melaporkan kepada atasan. Soalnya di sini kepala sekolah yang bisa mengambil keputusan. Baik, berarti pendapat Ibu begitu ya. Ya. Terima kasih Ibu Siti. Sama-sama. Selamat pagi.